Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu relevansi Pancasila dalam pembangunan di era globalisasi. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Malaika Rahmadita dengan NIM C1G025101121. Saya Lydia Handayani dengan NIM C1G025101114. Saya Melinda Yani dengan NIM C1G025101123. Saya Yatotul Hasanah dengan NIM C1G025101100. Saya Herona Iwan dengan NIM C1G0251195. Saya Lalu Lutfi Ilman Ramadan dengan NIM C1G025101113. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah mengenai relevansi Pancasila dalam pembangunan di era globalisasi. Era globalisasi membawa perubahan besar dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, dan budaya. Arus teknologi dan informasi membuat budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Hal ini memberi dampak positif berupa kemajuan pengetahuan, namun juga berdampak negatif pada moral dan jati diri bangsa. Pancasila berperan penting sebagai pedoman hidup dan filter budaya agar masyarakat dapat menyaring pengaruh global yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjaga moralitas, memperkuat karakter, dan membangun peradaban Indonesia yang modern tanpa kehilangan jati diri. Globalisasi merupakan proses mendunianya kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Proses ini dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif globalisasi: 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Komunikasi dan transportasi lebih cepat dan efisien. 3. Terbukanya wawasan dan kerjasama internasional. Contoh dampak globalisasi: melalui internet, parabola, dan televisi, masyarakat dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dengan cepat. Hal ini memicu interaksi dan saling berpengaruh antar budaya. Akibatnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kepedulian mulai berkurang. Globalisasi ini juga mempengaruhi gaya hidup manusia, seperti cara berpakaian, gaya rambut, dan pergaulan. Oke, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan globalisasi. Yang pertama, globalisasi adalah proses mendunia yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama komunikasi dan informasi, mempercepat arus globalisasi. Selanjutnya, globalisasi membawa dampak positif yaitu kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan juga dampak negatif seperti lunturnya nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Selanjutnya, Pancasila berperan sebagai landasan dan pedoman moral bangsa untuk menjaga jati diri Indonesia di tengah pengaruh global. Nilai-nilai Pancasila menjadi filter budaya agar masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan global tanpa kehilangan identitas nasional. Revitalisasi semangat Pancasila penting untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, beretika, dan berkepribadian luhur. Dan yang terakhir, dengan Pancasila, pembangunan nasional diarahkan menuju kehidupan adil, makmur, dan bermartabat di era globalisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila dalam pembangunan. Yang pertama, Pancasila menjadi dasar dan arah pembangunan nasional Indonesia. Yang kedua, seluruh kebijakan dan program pembangunan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila menjamin agar pembangunan tidak hanya berfokus pada kemajuan materi, tetapi juga pembangunan moral, sosial, dan spiritual. Yang keempat, nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan mendorong pembangunan yang berpihak pada rakyat dan menjaga keutuhan bangsa. Yang kelima, Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan pembangunan, bukan sekedar alat ekonomi. Yang keenam, melalui Pancasila, pembangunan diarahkan untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera secara lahir dan batin. Yang ketujuh, Pancasila juga menjadi pengendali etika pembangunan agar kemajuan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan.
Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu implementasi Pancasila. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila. Membentuk generasi muda yang cerdas, bermoral, dan berbudaya. Nilai-nilai Pancasila seperti religius, persatuan, humanis, demokratis, sosial menjadi dasar yang penting untuk membentuk karakter siswa. Di era globalisasi, pendidikan karakter penting untuk menangkal pengaruh negatif budaya asing. Dapat diterapkan melalui kurikulum, kegiatan sekolah atau kampus, dan juga pembiasaan sikap positif. 2, yaitu peran keluarga dan masyarakat. Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam menanamkan nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Masyarakat berperan melalui praktik sosial seperti gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Yang ketiga, yaitu implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gotong royong dan tolong-menolong, merupakan wujud persatuan dan kepedulian sosial. Yang kedua, yaitu menghormati perbedaan, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang keempat, ada peran pemerintah, menanamkan nilai Pancasila melalui kebijakan dan kurikulum nasional, menguatkan program kewarganegaraan, bela negara, dan kampanye pengalaman Pancasila, mendorong budaya gotong royong dan toleransi di masyarakat. Yang terakhir, yaitu menyesuaikan pendidikan karakter dengan pengembangan era globalisasi dan digitalisasi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tantangannya. Yang pertama, pengaruh budaya asing dan gaya hidup individualistik. Maksudnya di sini adalah budaya-budaya asing melalui internet, media sosial, dan tren-tren global menyebabkan perubahan pola perilaku dan pola pikir kepada generasi-generasi muda. Hal ini menyebabkan generasi muda sekarang menerapkan sifat-sifat seperti individualistik dan materialistik. Hal ini menyebabkan mereka cenderung lebih memperdulikan dirinya sendiri daripada memperdulikan orang lain. Ini sangat melenceng dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya seperti nilai kebersamaan, gotong royong, dan juga kepedulian bersama. Baik, yang kedua ada penggunaan teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media sosial menyebabkan generasi-generasi muda sekarang lebih mudah mendapatkan informasi-informasi asing. Hal ini jika tidak dikontrol maka dapat menyebabkan hal-hal seperti pembandingan kelas sosial, terus saling mengejek satu sama lain, dan hilangnya sopan santun. Ini sangat melenceng pada nilai-nilai Pancasila seperti nilai moral, etika, toleransi, dan kebersamaan. Terus yang ketiga atau yang terakhir, kurangnya kesadaran generasi muda terhadap Pancasila. Maksudnya di sini adalah generasi muda sekarang berpikir bahwa Pancasila itu hanya sekedar hafalan-hafalan. Mereka tidak mengetahui apa maknanya dan bagaimana cara penerapannya kepada kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menganggapnya tidak relevan. Kesimpulannya, Pancasila sebagai pedoman bangsa akan berperan penting menjaga arah pembangunan nasional di tengah arus globalisasi, menjadi dasar moral dan pandangan hidup dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya. Nilai implementasi melalui pendidikan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat karakter generasi muda agar tidak kehilangan jati diri meski terpengaruh budaya asing dan kemajuan teknologi. Sedangkan pembangunannya yang berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial akan menciptakan bangsa yang maju, berkarakter, dan bermartabat di tengah globalisasi. Kamu sendiri Ya sendiri aja dah ya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. bantuin dong, Heru.